Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Adrianti, NIM 1914020020. Baiklah, di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang larangan monopoli perdagangan dan menimbun barang, atau disebut juga dengan ihtikar. Di sini ada beberapa poin yang akan dibahas, dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang poin B, larangan menimbun barang, dan poin C, perbedaan antara monopoli dan menimbun barang. Dan di sini saya akan bahas tentang poin B, yaitu larangan menimbun barang atau ihtikar. Di sini kita membahas 5 poin. Yang pertama, pengertian menimbun barang. Yang kedua, dasar hukum ihtikar. Yang ketiga, larangan menimbun barang pokok. Yang keempat, jenis produk ihtikar. Dan yang terakhir yaitu syarat dikatakan ihtikar atau menimbun barang. Baiklah, yang pertama kita membahas mengenai pengertian menimbun barang. Kata ihtikar berasal dari kata haroka yang berarti aniaya, dan al-ma'asyiruha sa'uhu yang berarti merusak pergaulan. Ihtikar berarti upaya menimbun barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga. Sedangkan secara istilah, ihtikar berarti membeli barang pada saat lapang lalu menimbunnya supaya barang tersebut langka di pasaran dan harganya menjadi naik. Jadi, ihtikar atau menimbun barang adalah tindakan menyimpan harta, manfaat atau jasa dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain, sehingga mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis karena disebabkan persediaan terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar. Sedangkan masyarakat memerlukan produk, manfaat, atau jasa dari barang tersebut. Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan ihtikar atau menimbun barang. Adapun definisi ihtikar atau menimbun barang menurut para ulama sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, yaitu seorang ahli fikih mazhab Zaidiyah. Beliau mendefinisikan ihtikar yaitu habsus sal'i anil bai'i. Menurut Imam Al-Ghazali, mendefinisikan ihtikar atau penimbunan barang yaitu bai'us sil'i yuakhiru sil'i yantaziru bihi ghala al-as'ari, yaitu penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan menjualnya ketika harga melonjak. Yang ketiga yaitu menurut ulama mazhab Maliki mendefinisi bahwa al-iddikharu lil bai'i min jami'il asya'i minat ta'ami wal libasi wa kullu ma adarra bisuqi, yaitu penyimpanan oleh produsen baik makanan, pakaian, dan segala barang yang merusak pasar. Dan menurut mazhab Syafi'i dalam kitab I'anah at-Talibin, yaitu menahan sesuatu makanan pokok yang dibeli di waktu harga tinggi untuk dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi ketika kebutuhan orang banyak meningkat. Terakhir yaitu menurut mazhab Hambali, di dalam kitab Al-Iqna menyebutkan ihtikar adalah membeli makanan pokok manusia untuk diperdagangkan lalu disimpannya supaya barang itu langka di pasar sehingga harganya naik. Jadi, dapat dipahami bahwa definisi ihtikar atau menimbun yaitu yang pertama, membeli barang ketika harga mahal. Yang kedua, menyimpan barang tersebut sehingga kurang persediaannya di pasar. Yang ketiga, kurangnya persediaan barang membuat permintaan naik dan harga juga naik. Yang keempat, penimbun menjual barang yang ditahannya ketika harga telah melonjak. Dan terakhir yaitu penimbun barang menyebabkan rusaknya mekanisme pasar. Untuk poin berikutnya yaitu dasar hukum ihtikar. Dasar hukum yang digunakan para ulama fikih yang tidak membolehkan adanya ihtikar
adalah kandungan nilai-nilai universal Al-Quran yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya termasuk dalamnya ihtikar diharamkan oleh agama Islam. Sebagaimana dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Berikutnya yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Man ihtakara fahuwa qati'un, faqila li Sa'idin, fa innaka tahtakiru, qala Sa'idun inna ma'maran alladhi kana yuhaddisu hadzal haditha kana yahtakiri. Barang siapa menimbun maka dia telah berbuat dosa. Lalu Sa'id ditanya, kenapa engkau lakukan ihtikar? Sa'id menjawab, sesungguhnya Ma'mar yang meriwayatkan hadis ini telah melakukan ihtikar. Adapun kandungan dari hadis ini yaitu, berdasarkan keterangan dalam kitab Badrul Munir, mengutip yang disampaikan oleh Abu Mas'ud al-Damashqi dari riwayat Ibnu Musayyab menyebutkan bahwa yang dilakukan oleh Sa'id adalah melakukan penahanan atas barang berupa minyak. Sedangkan menurut Tirmizi, Sa'id bin Musayyab hanya melakukan penahanan atas beberapa komoditas yaitu minyak, biji gandum, dan sejenisnya. Dan menurut Abu Daud, yang dilakukan oleh Sa'id adalah melakukan praktek ihtikar atau biji kurma, benang, dan rempah-rempah. Dan menurut Ibnu Abdul Bar, beliau menutup bahwa Sa'id dan Ma'mar keduanya melakukan ihtikar atas minyak saja. Dan mereka berdua beranggapan yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah melakukan penahanan atas barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok saja, bukan komoditas lain seperti minyak, biji kurma, rempah-rempah, serta komoditas lain yang bukan merupakan kebutuhan pokok. Berikutnya yaitu hukum positif atau undang-undang. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1953 tentang penetapan Undang-Undang Darurat tentang penimbunan barang-barang atau Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 sebagai undang-undang. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1948 tentang pemberantasan penimbunan barang penting. Yang ketiga itu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Selanjutnya yaitu larangan menimbun barang pokok. Menimbun yang diharamkan menurut kebanyakan ulama yaitu ada 3 kriteria. Yang pertama, barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya dan kebutuhan keluarga untuk masa 1 tahun penuh. Yang kedua, menimbun untuk dijual, kemudian pada waktu harganya membumbung tinggi dan kebutuhan rakyat sudah mendesak, baru dijual sehingga terpaksa rakyat membelinya dengan harga mahal. Yang terakhir yaitu yang ditimbun atau dimonopoli ialah kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, sandang, dan lain-lain. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum ihtikar dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, haram secara mutlak, tidak dikhususkan pada bahan makanan saja. Hal ini dilandasi oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Man ihtakara fahuwa qati'un. Barang siapa menimbun, maka dia telah berbuat dosa. Yang kedua yaitu makruh secara mutlak, dengan alasan bahwa larangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan ihtikar adalah terbatas kepada hukum makruh saja, lantaran hanya sebagai peringatan bagi umatnya. Yang ketiga yaitu haram apabila berupa bahan makanan saja. Adapun selain bahan makanan maka dibolehkan, dengan alasan hadis riwayat Muslim yang telah dijelaskan pada dasar hukum ihtikar tadi. Sedangkan yang keempat yaitu haram ihtikar di sebagian tempat saja, seperti di kota Mekah dan Madinah, sedangkan tempat-tempat lain dibolehkan ihtikar di dalamnya. Hal ini lantaran Mekah dan Madinah adalah 2 kota yang terbatas lingkupnya, sehingga apabila ada yang melakukan ihtikar salah satu barang kebutuhan manusia, maka perekonomian mereka akan terganggu dan mereka akan kesulitan mendapatkan barang yang dibutuhkan. Sedangkan di tempat-tempat lain yang luas,
Apabila ada yang menimbun barang dagangannya, maka biasanya tidak mempengaruhi perekonomian manusia, sehingga tidak dilarang ihtikar di dalamnya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu boleh ihtikar secara mutlak. Mereka menjadikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan orang yang membeli bahan makanan untuk membawanya ke tempat tinggalnya terlebih dahulu sebelum menjualnya kembali sebagai dalil dibolehkannya ihtikar. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aitu alladhina yashtaruna at-ta'ama mujazafatan ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yanhuna an yabi'uhu hatta yu'uhu ila rihalihim. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku melihat orang-orang yang membeli bahan makanan dengan tanpa ditimbang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dilarang menjualnya kecuali harus mengangkatnya ke tempat tinggal mereka terlebih dahulu. Adapun poin berikutnya yaitu jenis produk ihtikar atau menimbun barang. Ulama Malikiyah, sebagian ulama Hanabilah, Abu Yusuf dan Ibnu Abidin menyatakan bahwa larangan ihtikar tidak terbatas hanya pada makanan, pakaian, dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang diperlukan masyarakat. Menurut mereka, yang menjadi ilat atau motivasi hukum dalam larangan melakukan ihtikar adalah kemudaratan yang menimpa orang banyak. Oleh sebab itu, kemudaratan yang menimpa orang banyak tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan saja, tapi mencakup seluruh produk yang diperlukan oleh orang. Di sini, para ulama besar fikih berbeda pendapat dalam mengkategorikan jenis-jenis produk yang dapat menimbulkan perbuatan ihtikar. Ulama Malikiyah, sebagian ulama Hanabilah, Abu Yusuf dan Ibnu Abidin, dan Imam Syaukani menyatakan bahwa larangan ihtikar meliputi seluruh barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, sedangkan sebagian ulama Hanabilah dan Imam Al-Ghazali mengkhususkan keharaman ihtikar pada jenis produk makanan saja. Meskipun begitu, segala tindakan yang menyebabkan perilaku ihtikar tidak diperbolehkan dalam Islam. Poin berikutnya yaitu syarat-syarat dikatakan ihtikar atau menimbun barang. Jika 3 syarat itu terpenuhi, maka dikategorikan kepada ihtikar. Adapun syarat yang pertama yaitu barang-barang yang disimpan atau ditimbun itu adalah hasil dari pembelian. Jika seseorang menawarkan barang dan menjualnya dengan harga yang relatif murah atau normal, atau membeli sesuatu tatkala harganya melonjak atau mahal, lalu si pembeli tadi menyimpannya, maka orang tersebut tidak dikategorikan sebagai penimbun atau muhtakhir. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Umar bin Khattab berkata, Rasulullah bersabda, orang-orang menawarkan barang dan menjualnya dengan harga murah diberi rizki, sedangkan penimbun diberi laknat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua yaitu barang-barang yang dibeli adalah barang komoditi bahan makanan pokok, sebab adalah kebutuhan manusia secara umum. Yang ketiga yaitu adanya kesulitan bagi manusia untuk membeli dan mendapatkannya. Dengan 2 jalan, kesulitan masyarakat untuk mendapatkan barang lantaran adanya penimbun, dan yang kedua, pada masa-masa sulit dengan mendatangi daerah yang sedang mengalami rawan pangan atau paceklik dan memborong persediaan yang ada. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara daerah yang kecil dengan daerah yang besar. Poin C yaitu persamaan dan perbedaan monopoli dan menimbun barang. Adapun persamaannya yaitu monopoli dan menimbun barang memiliki esensi yang sama. Tujuan utama dari monopoli dan penimbunan untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa harus mempedulikan derita maupun kesusahan orang lain, dan penetapan harga berdasarkan kehendak sang pemilik barang sehingga keuntungan bisa diraih tanpa mempedulikan kepentingan dan penderitaan konsumen. Jadi, penimbun bisa dikategorikan sebagai suatu bentuk monopoli ataupun sebaliknya. Dan perbedaannya yaitu ihtikar atau penimbunan barang adalah menimbun barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harga barang sehingga mendapatkan keuntungan ketika barang tersebut langka dan mahal harganya. Sedangkan monopoli adalah menguasai penjualan suatu barang dan mencari keuntungan dengan tidak adanya penjual lain sebagai pesaing, sehingga pembeli terpaksa membeli dari orang yang monopoli. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat salah dan janggal, saya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.